Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you today? I hope you are all doing just fine. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Fun and easy English with Miss Sinta. Today we are going to talk about descriptive text. Are you ready, guys? Stay tuned. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang menggambarkan orang atau dalam bahasa Inggris itu disebutnya describing people. Untuk apa sih? Why? What for? Kenapa kita harus bisa menggambarkan seseorang? We describe someone to identify them, praise them, and criticize them politely. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Kita bisa menggambarkan seseorang itu agar dapat mengenali orang lain sehingga bisa saling menghargai, memuji, dan mengkritik dengan santun untuk tujuan perbaikan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita ketika kita akan mencoba untuk menggambarkan seseorang. Berikutnya, ini adalah beberapa cara kita untuk menggambarkan seseorang. Dimulai dari physical appearance-nya dulu ya. Physical appearance itu apa saja yang bisa kita sebutkan dimulai dari hair, face, eyes, nose, lips, skin, height, body shape. Ini beberapa contoh saja ya. Bisa kalian lihat di gambarnya. Jadi kalau rambut gitu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang rambutnya hijau, ada blonde, ada black, itu macam-macam ya. Kemudian face juga mungkin ada yang round, bulat, ada yang oval, matanya ada yang biru, ada yang hitam, kemudian ada yang besar, ada yang kecil matanya. Begitu juga dengan nose ya, ada yang sharp nose, hidungnya mancung, ada yang tidak. Kemudian bibirnya ada yang tipis, ada yang tebal, skinnya ada yang dark, ada yang light, begitu ya, bisa kita sebutkan. Kemudian tinggi badannya ada yang tall, ada yang short. Begitu juga body shape-nya, ada yang fat, ada yang slim. Itu bisa kita sebutkan sesuai dengan orangnya. Berikutnya, setelah physical appearance, untuk describing people ini kita bisa juga menyebutkan character and personality-nya. Kalau character and personality ini, contoh-contohnya ya, bisa dilihat di gambar. Kalau untuk yang menggambarkan karakter yang positif, contohnya ada hardworking, pekerja keras, creative, kemudian kind, cheerful. Kalau yang negatif, contohnya misalnya ada lazy, ada scared, dan banyak lagi ya. Bisa kalian lihat di bagian gambar. Kemudian setelah itu ini adalah contoh example of full text when we are going to describing people ya. Di sini ada yang menggambarkan Rizky Bilar, kemudian ada yang Andrea. Ini ada dua macam walaupun sama-sama menggambarkan orang tapi cara penggambarannya yang berbeda ya. Contohnya Rizky Bilar is a handsome and attractive Indonesian actor starring at Anak Jalanan. He is tall and has medium weight dan seterusnya. Sedangkan kalau yang satu lagi, someone I admire is my best friend. His name is Andrea. He is 14 years old. He has blonde short hair dan seterusnya. Ini adalah contoh menggambarkan seseorang dalam bentuk full text begitu ya. Berikutnya, nah yang tadi yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita baca tentang Rizky Bilar, tentang Andrea, kemudian tadi rinciannya ya dari mulai menggambarkan orang dari physical appearance-nya, kemudian juga dari karakternya, itu merupakan bentuk sebuah teks dengan yang kita sebut descriptive text ya. Definition of descriptive text, a text that describe the feature of someone, something, or a certain place. Jadi definisi dari teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan ciri-ciri seseorang, sesuatu, atau tempat tertentu secara detail. Jadi yang dibahas dalam deskriptif teks tidak hanya orang ya, bisa barang ataupun tempat-tempat tertentu. Nah, sedangkan yang sedang kita bahas pada hari ini adalah menggambarkan seseorang. Oke. Kemudian setelah itu ini adalah generic structure atau struktur generik atau unsur-unsur bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah teks deskriptif. Yang pertama adalah bagian introduction. It is the part of the paragraph that introduce the character. Jadi bagian introduction ini adalah bagian yang memperkenalkan karakter atau benda yang akan digambarkan. Misalnya siapa tadi? Ya, ada Rizky Bilar. This is my friend Andrea misalnya. Jadi di bagian pertama itu digambarkan, diperkenalkan dulu siapa yang akan kita gambarkan.
Kemudian di bagian 2-nya adalah description. It is the part of the paragraph that describes the character. Jadi bagian paragraf yang berikutnya adalah yang menggambarkan karakter atau benda secara detail. Nah, kalau menggambarkan orang berarti menggambarkan orang secara detail, mulai dari physical appearance-nya, dari mulai atas sampai bawah, head to toe begitu ya, dari rambutnya, wajahnya, tadi ya hidungnya, matanya dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh physical appearance-nya, diikuti dengan character and personality-nya. Nah, ini contoh teksnya tadi yang Rizky Pilar, yang tadi dengan Andrea itu ya. Nah, itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Let me know how much can you remember by answering the question and write it on your notebook ya. What is the definition of descriptive text? Yang kedua adalah what is the generic structure of descriptive text. Nah, itu saja nanti yang harus kalian coba untuk jawab. Bagaimana kalian bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Thank you for your attention and have a nice day. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.